Nah, saya sudah bersama dengan Lupita Agra Divina. Jadi apa saja yang akan kita bicarakan tentang quarter life crisis? Tonton terus video ini. Nah, Lupi, kan kamu ngalamin masa dari SD, SMP, SMA, terus kuliah sekarang. Kan kuliah juga sudah selesai, skripsi selesai, tinggal nunggu wisuda. Dari masa PPKM COVID ini, wisudanya agak sedikit aneh. Nah, wisuda online, toga harus bawa sendiri, mindahin talinya juga mindahin sendiri nantinya gitu. Nah, kamu ngalamin nggak masa-masa di mana seorang remaja itu mengalami kegalauan yang sangat? Pasti ya, karena mungkin nggak cuma sekarang gitu, karena di masa transisi dari aku SD ke SMP, ke SMA, terus ke kuliah itu pasti aku mengalami sebuah keresahan terhadap diri aku sendiri dan perubahan pola pikir. Dan sekarang pun juga sedang merasakan itu karena aku juga sekarang mengalami masa transisi di mana aku selesai kuliah, aku harus mikirin ke depannya aku harus ngapain dan lain sebagainya. Walaupun aku udah punya plan terhadap diri aku ke depannya seperti apa, namun gak bisa dipungkiri bahwa fakta yang sedang aku jalani sekarang itu mempengaruhi pola pikir aku terhadap rencana aku ke depan. Nah, kalau SMP itu ngerasain banget nggak kegalauan terhadap hidup? Wah, kegalauan terhadap hidup. Waktu SMP sih enggak ya, karena yang pertama masih banyak banget teman-teman. Kalau sekarang kan walaupun relasi kita banyak, tapi untuk bisa diajak ngobrol heart to heart itu kan nggak sebanyak dulu gitu. Sekarang lebih mikir bahwa kalau ngomong sama teman itu seadanya aja, nggak usah terlalu overshare dan lain sebagainya. Karena aku berpikir bahwa kalau sekarang itu ketika kita punya masalah dan mau cerita ke orang lain, aku mikir bahwa orang lain tuh juga pasti nge-carry masalah yang sama kayak aku. Dan aku nggak mau mereka tuh juga mikir bahwa apa yang aku ceritain tuh hanya memberatkan mereka. Tapi kalau waktu zaman SMP kan kita mau curhat tentang A, B, C pun ya responnya fine-fine aja. Tapi kalau sekarang lebih beratnya kayak gitu sih. Nggak banyak. Nah, mungkin ini juga yang dialamin atau banyak sekali pepatah anonim mengatakan bahwa semakin orang dewasa, semakin orang menuju umur yang tua gitu, ada beberapa hal yang terjadi. Yang pertama, temannya makin sedikit. Yang kedua, apa yang dikerjakannya juga semakin sedikit. Kemudian yang ketiga, dia lebih menarik diri pelan-pelan dari dunia luar gitu kan. Ini mungkin dialami banyak sekali orang yang menuju ke umur-umur yang lebih tua. Nah, kalau SMA sama masa kuliah itu enak mana sih? Aspeknya apa dulu gitu, karena ada plus minusnya. Dari SMA itu ada plus minusnya, dari kuliah itu ada plus minusnya. Dimana kalau SMA itu plusnya teman-temannya kayaknya aku ngerasa paling asik tuh SMA gitu. Nggak ada beban? Nggak, beban ada, cuma masih bisa dilampiaskan ketika aku ketemu teman-teman. Tapi kalau teman-teman di kuliah itu rasanya kalau misalkan aku ketemu mereka itu hanya sebatas kepentingan, entah itu kepentingan organisasi, kepentingan urusan kuliah dan lain sebagainya. Bukan teman yang buat cerita, curhat, jor-joran kayak waktu SMA. Kalau SMA tuh bener-bener teman-temannya lebih dapat feel-nya daripada kuliah. Nah, kalau sahabat Bahtera semuanya yang sekarang masih kuliah ngerasain nggak apa yang dikatakan oleh Lupi tadi? Ngerasain bahwa ketika ketemu itu nggak kayak waktu temen SMA, bisa ngobrol apa aja, bisa ngabisin waktu banyak gitu ya. Tapi kalau kuliah mungkin lebih sedikit waktu yang dihabiskan sama teman-teman. Dihabiskan banyak, cuma apa yang jadi bahan obrolan pada saat ketemu itu bukan ngobrolin hidup, lebih kayak ya udah urusan kuliah atau urusan-urusan kampus lainnya gitu. Karena ada kepentingan-kepentingan sendiri. Tapi ada kan teman-teman yang curhat tentang masalah hidup teman-teman kuliah gitu? Pasti ada. Pasti Cuma ada. nggak sebanyak SMA. Karena kalau kuliah pun aku juga membatasi untuk nggak terlalu masuk ke dalam kehidupan orang terlalu dalam gitu loh. Nah, kalau menurut Lupi,
Galau masa kuliah gitu kan, masa kuliah tentu galau, jauh dari orang tua kan. Lupi kuliah di Semarang, kuliah di Undip dari tahun 2017. 2017 sampai kemarin tahun 2019 sebelum COVID. Covid. Sebelum COVID persis pindahan ke sini jadi pas nggak kena PPKM. Nah, tentu kan ada teman-temannya yang punya masalah, teman-temannya galau, entah itu masalah pacar, entah itu masalah sama orang tua dan segala macam gitu. Nah, menurut Lupi, kira-kira sebagian besar itu penyebabnya apa? Penyebab kegalauan dari Iya, mereka. kegalauan. Pertama, mungkin kebanyakan faktor karena mereka merantau. Hmm. Gitu, merantau. Dimana ketika di Semarang ya, di kampus aku itu kan datangnya itu kan dari tempat yang berbeda-beda. Ada yang dari Jawa Barat, Jawa Timur, dari Jawa Tengah. Dimana mereka pasti punya culture dan budaya yang berbeda dan latar belakang yang berbeda. Itu juga yang menjadi salah satu faktor kegalauan mereka mungkin, karena mereka aku pun juga gitu ngerasain. Aku kuliah di Semarang, ketemu dengan orang-orang yang kebiasaannya tuh beda sama aku di Bekasi gitu kan. Jadi aku harus adaptasi lagi, terus merasa kayaknya aku nggak bisa fit into mereka deh, karena budayanya beda, bahkan dari cara bicara pun beda kan. Kalau mereka kan teman-teman aku kebanyakan ngomong pakai bahasa Jawa. Beruntungnya aku adalah orang Jawa gitu. Aku biasa dengar mama papa ngomong pakai bahasa Jawa, aku pun jadi ngerti gitu loh. Kalau misalkan teman-teman aku berkomunikasi pakai bahasa Jawa, walaupun aku nggak bisa ngomong bahasa Jawa ya, tapi aku ngerti apa yang mereka bicarakan. Tapi teman-teman aku yang dari Jabodetabek mengalami kesulitan, yaitu mereka harus adaptasi. Kemudian di sana pun kebanyakan orang masih menggunakan bahasa Jawa. Jadi mereka tuh kadang apa sih ini, ngomong apa sih gitu. Terus galau ya karena jauh dari orang tua, itu juga jadi faktor. Terus dimana mereka nggak bisa manage waktunya dan manage keuangan. Nah, yang paling sering digalauin oleh kita anak rantau mungkin masalah keuangan ya. Masalah keuangan. Mungkin bapak-bapaknya atau orang tuanya ngirimnya telat. Bukan ngirim telat, sudah ngirim tapi dihabisin di awal bulan kan, Iya, itu itu. kebanyakan kan. Itu Di yang bikin banyak galau. dihabiskan di, kalau di Semarang tuh ada namanya burjo ya. Burjo. Warung buat Makan. apa? Buat makan, buat belajar juga. Kalau belajar nggak di burjo sih. Yang ada beberapa, cuma lebih ke makan karena memang nggak terlalu banyak ngeluarin uang kalau ke burjo. Nah, kalau Lupi pertama kali ke Semarang kan jauh dari papa mama, jauh dari orang tua. Nah, mungkin bisa jadi pelajaran buat yang sedang menyaksikan video dan nantinya akan merantau juga, akan jauh dari orang tua juga. Mengatasi kegalauan jauh dari orang tua bagaimana? Oke, itu salah satu hal yang berat yang mungkin Papa juga tahu. Kalau awal-awal aku kuliah dulu sering telepon, nangis, terus sering minta pulang. Belum ada 2 bulan ya, belum ada UTS, belum ada libur semester, aku udah minta pulang tiba-tiba di rumah gitu kan. Cara mengatasi kegalauan adalah homesick ya, kalau kita ngomong. Cara mengatasi homesick itu kita harus menemukan zona nyaman kita di sana gitu. Walaupun merantau itu bukan zona nyaman aku gitu, tapi mau nggak mau kan aku ada di zona yang saat itu, waktu itu. Jadi aku harus menemukan kenyamananku di luar zona nyaman aku sendiri gitu. Nah, teman-teman pengaruh nggak? Pengaruh sih. Harus pilih teman. Aku sih dari dulu tipikalnya nggak pernah punya masalah ya sama masalah pertemanan. Maksudnya aku sama semuanya temenan gitu, nggak ada yang aku pilih-pilih atau aku merasa nggak cocok, tuh nggak ada, karena aku bisa dibilang orangnya supel dan bisa menyesuaikan sama lingkungan aku. Jadi aku merasa nggak punya masalah sih kalau terhadap pertemanan di sana. Tapi kan kira-kira kan kita harus pilih teman, ya kan? Iya. Kan kalau kita salah pilih teman, kita juga nggak berkembang. Kan ada teman yang toksik kan, teman yang bikin kita malah tambah galau, teman yang kalau setiap kali curhat itu malah bikin racun gitu kan, ngegosip dan segala macam, itu kan nggak bagus. Kan harus pilih teman. Sebenarnya nggak ada istilah salah pilih teman. Nggak ada salah pilih teman, nggak ada istilah salah pilih teman. Terus gimana? Nggak ada istilah salah pilih teman, karena kita yang menentukan sendiri. Teman kita tuh nggak salah gitu, punya sifat seperti mereka. Misalkan ada yang punya sifat toksik, yang suka ngegosip, suka ngomongin orang gitu, mereka nggak salah. Yang salah adalah kalau kita tetap terus temenan sama dia dan kita ikutan jadi kayak dia. Karena itu aku rasain sendiri. Aku punya teman-teman dari background yang berbeda. Ada yang misalkan suka minuman keras gitu dan segala macam. Ada yang suka ngerokok. Terus ada yang suka, ya pokoknya macam-macam latar belakang gitu.
aku tetap temenan sama mereka, tapi aku membatasi diri aku dan mempunyai prinsip pada diriku sendiri gitu. Kalau aku temenan sama mereka, ambil aja yang bisa aku ambil gitu. Pelajaran apa sih dari mereka? Karena biasanya kalau temenan sama orang itu dari background yang berbeda, aku jadi dapat banyak pelajaran gitu. Selama aku nggak ngikutin bad habitnya dia, menurut aku nggak ada masalah. Jadi nggak ada istilah salah pilih teman, itu dimana kita pintar-pintar milih-milih sifat dari orang-orang tersebut aja. Berarti si teman itu nggak bisa disalahkan kan? Nggak Karena bisa dia disalahkan. punya sifat sendiri. Memang sudah seperti itu gitu. Nah, mungkin bagi Anda yang jauh dari orang tua, yang mungkin orang tuanya nggak ngerti apa yang dilakuin kamu di tempat kos, di tempat jauh dari orang tua kan, kadang-kala kan banyak hal yang dicoba gitu kan, kayak ngerokok gitu. Nah, pernah nggak ngerokok? Pernah Ngerokok dia? ngerokok. Bahkan aku bilang ke papa, aku waktu itu tanya ke papa pas di Semarang, "Pak, aku boleh ngerokok gak?" Terus prinsip aku adalah ketika aku mau nyoba sesuatu hal yang baru yang belum pernah aku coba, pasti kan aku izin ke papa. Karena aku merasa nggak apa-apa dimarahin daripada papa tahu sendiri nggak dari aku dan papa jadi marah karena aku nggak kasih tahu. Jadi aku lebih baik izin ke papa. "Pak, boleh ngerokok gak?" Terus papa jawab, "Boleh," gitu. Terus aku coba. Terus papa tanya lagi, "Suka nggak ngerokok?" Dan aku bilang aku nggak suka karena memang aku nggak suka gitu dengan gimana aku ngehisap rokok, asapnya yang aku nggak suka gitu. Jadi aku mencoba hal yang memang aku tahu aku nggak suka gitu. Yang penting aku tahu rasanya, oh ini kayak gini. Nah, memang demikian sahabat. Jadi ketika Lupi tanya, boleh nggak coba ngerokok? Saya persilahkan, ya silahkan. Kamu coba ngerokok. Kemudian saya tanya lagi, kamu suka nggak? Enak nggak? Gitu. Ada rasa ketagihan atau ada rasa enak. Tapi kemudian karena setelah dia ngalamin sendiri, akhirnya dia harus memutuskan sendiri kan, mau meneruskan apa yang dia pilih atau tidak. Nah, ini merupakan kebebasan yang bertanggung jawab. Gitu. Nah, kalau temen, ada nggak temen yang maksa gitu? Artinya gini, kamu udah nggak suka sama dia karena tahu toksik gitu kan, walaupun nggak nyalain dia, mau jauhin dia, tapi dia maksa terus mau temenan terus gitu. Pernah ada, tapi sampai sekarang masih tetap temenan ya. Cuma aku mencoba bilang ke dia kalau ada sifat dia yang bikin aku nggak nyaman. Jadi balik lagi sebenarnya semuanya itu bisa dikomunikasikan. Ketika memang ada sifat dari seseorang yang bikin kita nggak nyaman, kalau misalkan kita bisa mengkomunikasikannya dengan baik, mungkin kita nggak perlu yang namanya memutus tali silaturahim. Jadi aku bisa ngomongin, aku nggak suka nih sama sifat kamu yang seperti ini gitu. Kalau nggak terima gimana? Terus marah? Itu hal yang wajar gitu kan. Karena kan kita manusia harus mencari bagaimana kita bisa menyampaikan pesan kepada lawan bicara kita dengan baik. Itu menjadi PR juga buat kita. Karena kalau kita ngomong ke orang A, ke orang B, ke orang C itu nggak bisa dengan cara yang sama. Pendekatannya, approach-nya itu pasti berbeda. Aku ngomong ke teman aku yang A, nggak bisa aku samain dengan aku ngomong ke teman aku yang B. Jadi kita harus pintar-pintar baca sifat seseorang dan gimana memutuskan untuk berkomunikasi dengan dia dengan cara yang sesuai dengan sifatnya. Nah, mungkin ada yang tidak berani terus terang untuk bicara seperti ini tadi kepada temannya yang merasa bahwa itu adalah toksik. Karena ini adalah lingkungan dan tentu saja ada hal-hal atau orang-orang yang kita temui dan itu merupakan toksik bagi kita. Karena kita bicara tentang perkembangan diri kita. Nah, bagaimana kita terus terang kepada teman kita, tentu saja itu hal yang saran kritik yang kita sampaikan kepada dia. Kemudian dia marah, bagaimana? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu hak dia untuk marah. Hak dia itu dan itu wajar. Yang jelas kita sudah menyampaikan hal-hal yang baik untuk itu. Tapi dari situ juga kita ada upaya untuk cooling down. Misal kalau misalkan dia tersinggung atau marah dengan apa yang kita bicarakan, kita juga punya upaya untuk menjelaskan gitu supaya nggak ada salah paham. Jadi kemarahan-kemarahan tersebut kan hanya emosi yang dia lampiaskan gitu karena perasaannya yang sedang yang merasa ke-trigger oleh omongan aku. Ya kita harus berupaya untuk meluruskan itu supaya nggak ada kesalahpahaman antara aku dan dia. Nah, menarik. Ini adalah episode pertama kita bicara tentang quarter life crisis. Kita bicara tentang krisis-krisis atau masalah-masalah di masa paruh baya kepada generasi milenial. Nah, tentu saja nanti akan kita obrolkan hal-hal yang lebih banyak tentang hubungan antara manusia,
pacaran gitu kan, bagaimana memilih pacar, atau bagaimana seorang pacar itu bisa mempengaruhi pasangannya gitu, atau hubungan dengan dosen, hubungan dengan mata pelajaran, pemilihan jurusan, kemudian bagaimana berpikir nanti akan bekerja seperti apa, walaupun sekarang Lupi juga sudah berpikir juga mencari kerja, tetapi kemarin ada beberapa hal yang sudah bisa menghasilkan uang, seperti contohnya apa kemarin? Jadi transcriber, kemudian nulis-nulis ya, tulis-tulis biasa dikirim, kasih uang nggak seberapa, cuma bisa buat tambah-tambah uang jajan. Buat tambah-tambah uang jajan. Transcriber itu transkrip Verbatim dari sebuah wawancara, aku transkrip semua. bukan translate ya? Bukan transkrip. Transkrip bukan translate. Yap. Banyak hal yang akan kita bicarakan di episode selanjutnya tentang quarter life crisis. Ini baru permulaan perbincangan saya dengan Lupita. Sampai ketemu lagi. Terima kasih sudah bersama saya Gong Webe. Di Ruang Diri, salam cinta dan bahagia.